Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa ala alihi wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari yang berbahagia ini, meskipun dilanda hujan yang agak deras, kita bisa berkumpul bersama di sini dengan saya sebagai moderator sekaligus membawa acara untuk acara pada sore hari ini. Meskipun tidak di luar hujan deras, semoga nggak lama. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarifat. Pada sore hari ini saya akan menjadi moderator dari saudara Erwin Langgeng Prasetyo. Sore ini ada acara sore ini kita akan melaksanakan acara ngaji bareng dengan tema bekerja dan beribadah ala Rasulullah SAW di era pandemi. Acara ini diadakan oleh KKN reguler dari rumah yang ke-75, tapi diadakan oleh kelompok 142. Baiklah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan perkenalkan dulu siapakah Mas Erwin ini sebenarnya. Mas Erwin atau Mas Langgeng biasanya? Erwin Langgeng. Mas Erwin Langgeng bisa. Berapa? Oke, Mas Erwin Langgeng ini adalah mahasiswa di Libya atau bisa disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Terus kemudian dia itu berada di double degree. Mas Langgeng ini selain belajar di Libya juga belajar di mahasiswa sebagai dari Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Itu adalah kampus atau universitas yang ada di luar negeri, yang seperti Pak Cabang Widodaya di Indonesia bagi yang nggak paham. Ininya seperti itu. Dan Mas Langgeng ini adalah alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor angkatan 2015. Nanti Mas Langgeng akan berbicara tentang bekerja dan beribadah ala Rasulullah SAW di era pandemi ini. Untuk waktu dan tempat kita silakan pada Mas Langgeng. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nas'alullah 'azza wa jalla an yu'allimana bi'ulumin tanfa'una. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana tawaffana ma'al abrar. Rabbana adkhilna jannatal firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Pada detik ini diturunkan hujan yang insya Allah itu menjadi berkah. Amin. Dan menjadi rahmat bagi kita semuanya supaya kita bisa selalu berada dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kedua kita dalam segala hal, terutama dalam beribadah juga, dalam bekerja juga. Kita selalu berkudwah atau mencontoh Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhir kiamat beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar atau ngaji online. Ngaji online di sini kita ngaji bareng. Jadi bukan saya saja yang ngaji, tapi kita semua ngaji bareng insyaallah. Dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan acara yang sangat luar biasa ini. Dan ini diadakan oleh mahasiswa KKN, mahasiswa UIN Wali Songo kelompok 142 yang masya Allah luar biasa sekali. Kemarin saya mendengar informasi bahwasanya anak-anak atau teman-teman kita yang ada di mahasiswa UIN Wali Songo mendapatkan kesempatan untuk diliput oleh media, mendapatkan kesempatan untuk diliput oleh media, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan semoga teman-teman dan kita semuanya bisa lebih mendapatkan kesempatan untuk terus berbuat baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini bekerja dan beribadah ala Rasulullah. Nah, bekerja dan beribadah ala Rasulullah di era pandemi. Di era pandemi ini halnya sangat baru. Ada istilah new normal, dan itu hal baru sebelum kemarin. Tetapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi kedua kita, tetap menjadi contoh kita bagaimanapun kondisi di dunia ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul dan menyampaikannya kepada umatnya, dan juga Islam juga digelar sebagai rahmatan lil alamin. Baik, kali ini kita mulai dengan sebelum kita bekerja, kita mulai dengan konteks beribadah. Ya, tema ini sangat menarik. Tema ini sangat menarik, mengkorelasi, menggabungkan antara ibadah dan bekerja. Karena yang sering kita dengar bahwasanya ibadah atau bekerja itu bertolak belakang. Sebenarnya kita akan kupas insyaallah bismillah, kita akan cek apakah bertolak belakang atau punya korelasi atau punya hubungan antara bekerja dan juga beribadah. Nah, kita masuk ke satu ayat. Kita masuk ke satu ayat yang mana ayat ini berada di surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisa diterjemahkan dalam kamus atau dalam terjemahan Jabatan Agama, sungguhnya Allah berkata, sungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, tapi di sini ada sisi yang menarik. Apa yang menarik itu? Ya, kata-kata yang ayat liya'budun. Nah, sebelumnya karena notabene saya ini kuliah di sastra, jadi ada kata-kata yang mana itu lebih kita dalami. Karena gini, sebelum kita masuk ke materi itu, kita punya gambaran yang sangat kita harus pahami dalam mengambil kata. Contoh, ada kata gelas, ada 3 hal. Ya, di dalam ilmu sastra ada 3 hal. Yang pertama ada kata dal, yang kedua madlul, yang ketiga nisbah. Apa itu? Yang pertama 3 hal ini, yang pertama itu kata. Yang kedua kata tapi yang ada di otak kita. Dan yang ketiga itu nisbah. Nisbah itu hakikatnya apa? Contoh, kata gelas. Jika kita memaknai gelas ini, yang ada di pikiran kita, yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan seperti gelas yang ada pada umumnya, berarti pemahaman itu benar.
Tetapi kalau ada kata gelas, kemudian kita memaknai di dalam pikiran kita itu bentuk piring, berarti kata itu belum benar. Dilalahnya belum benar. Arti katanya belum benar. Nah, di sini kita mengambil konteks atau ayat liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, liya'budin itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi ibadah. Lah, ibadah adalah bahasa serapan yang diambil dari kata ibadah. Nah, ada dua kata di sini yang sangat menarik. Yang pertama ibadatul asnam, yang kedua ibadatul syakhs. Jadi di Arab itu dulu jahiliyah itu ibadatul asnam, yaitu menyembah terhadap berhala. Nah, apa yang dilakukan dalam menyembah terhadap berhala itu? Jadi saya jelaskan at-ta'alluqu bil asnam wa ta'buduha wal wala' biha. Atau kita bisa mengartikan bahwasanya ta'alluq itu ngikut terus, kalau kita bisa sebut, nempel terus. Pokoknya kalau ada bak pengen ikut, kalau ada bak pengen ikut. Nah, itu ta'alluq. Dan juga ahabbahu itu cinta. Nah, tapi kan kalau kita memaknai cinta terhadap ibu, cinta terhadap istri, cinta terhadap suami, cinta terhadap anak, itu kan pasti ada poin yang tertentu. Nah, cinta di sini adalah suka banget. Istilah kalau nggak ada, saya cinta gelas. Kalau nggak ada gelas ya berarti gimana caranya saya harus mencintai. Ada gelas. Nah, itu mencintai. Itu ahabbahu. Nah, dan ada juga wa'aliqa bihi syadidan, dan mencintai dengan sungguh-sungguh. Makanya orang yang beribadah asnam, menyembah berhala pada zaman jahiliyah itu ya apapun diberi, dia punya apapun diberikan patung, dia punya apapun diberikan patung, dia punya ini diberikan patung karena dia mencari patung itu dan mempunyai keyakinan bahwasanya patung itu bisa bermanfaat baginya. Kala, tapi ternyata tidak. Allah tidak menjadikan manfaat baginya. Ya, tidak bermanfaat dan juga tidak berdampak apapun patung itu. Itu sangat menarik. Kemudian ada juga ta'allaqul mar'ah au biha au ahabbaha. Nah, tadi nempel terus. Kalau suami sama istri itu nempel terus, dipisah itu enggak mau. Yang enggak mau dipisah. Itu ahabbaha. Nah, kata al-alaq ini ada di surat Al-Qur'an Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Bahwasanya manusia itu tercipta dari alaq. Nah, alaq itu apa? Kalau alaq itu kan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai air yang dimiliki oleh laki-laki. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu nisbahnya aslinya itu yang menempel. Jadi air tersebut menempel ke sel terus. Yaitu yang dinamakan alaq. Kemudian berkembang menjadi nutfah dan lain sebagainya, dan kelanjutannya. Nah, itu yang dimanai dengan ibadah, sangat menempel, nggak mau bisa menempel. Kemudian juga ada tadi kata yang kedua tadi ibadatus syakhs atau ta'allaqu bisyakhs atau ta'lihu ya. Cinta terhadap seorang manusia dan menjadikan manusia itu Tuhan. Nah, gimana itu? Nah, ada, gimana itu? Nah, itu ada. Dan ini dari Kamus Ma'ani, coba nanti kita buka lagi. Coba cek di Kamus Ma'ani itu ta'allaqu bi syakhsin wa ta'lih. Menjadikan manusia itu sangat mencintai dan dia dituhankan. Apa yang pengen manusia itu mau, dia ikuti. Contohnya dulu para pengikut Fir'aun. Fir'aun bilang apa? Ya, para pengikut Fir'aun, iya. Nah, itu menjadikan Fir'aun sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nah, ada dua hal di sini. Ada dua hal yang mana orang itu menjadikan sesuatu ilah. Yang pertama tabi'i, yang kedua dini. Nah, tabi'i di sini itu sifat secara mutlak atau secara tabi'ah yang ada di manusia. Makanya manusia itu mempunyai sifat tabiat yang sama sebelum dia mengetahui hal-hal yang dipelajari olehnya. Maka dulu saya sempat dengar
ada dua perumpamaan. Jika ada dua orang bayi dari kecil dimasukkan ke dalam satu ruangan sehingga dia tumbuh besar, maka bayi itu akan menjadi apa besarnya? Itu ada perumpamaan seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Dan itu sangat menarik. Karena tobiahnya kita nggak tahu tobiahnya itu apa. Ternyata tobiahnya itu dia menjadikan dalil itu dari akli. Ya, dari akli. Kalau dari akli dia masuk akal, berarti ya dia menjadikan itu iya. Dan yang paling terpenting di sini orang yang seperti itu yang tobi itu yarfudul wahyu, menolak adanya wahyu, menolak adanya tadi wahyu tadi. Nah itu yang tobi. Ya makanya orang, alhamdulillah kita udah dimasukkan Islam dari kecil, orang tua kita alhamdulillah Islam, Allah nafirlahum, Allah nafirlana. Nah itu sangat perlu kita syukuri. Karena kalau misalnya na'udzubillah, mungkin kita tidak dari Islam secara ini, kita akan mengetahui bagaimana akal itu berproses sebelum kita menerima adanya wahyu, adanya risalah. Yaitu yang tabi'i. Yang kedua ada dini. Nah yang dini itu karena dini itu dari kata agama, itu yuslim. Ya. Muslim, dini itu dinul Islam. Yang kita maksud dinul Islam itu Muslim. Dia juga pakai akal. Tetapi dia menerima adanya nakal. Nakal itu ya kalau bahasa maknanya secara harfiah, secara lughah itu dipindahkan, menakal itu memindahkan. Tetapi di sini dalilun nakli yang berarti dalil yang tertulis seperti Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak menolak adanya wahyu, dia tidak menolak, dia menerima, accepted, dia menerima. Ya. Dan itu sangat menarik. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa aqwalul ulama. Kita melihat perkataan para ulama. Apa saja sebenarnya tentang ayat yang ini wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini Ibnu Katsir pertama kali berkomentar, berargumentasi bahwasanya yang dimaksudkan Allah di sini ya, innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin itu karena saya menyuruh mereka, kata Allah menyuruh mereka agar beribadah kepadaku. Allah menyuruh. Nah, ada lanjutannya kata Ibnu Katsir, la li ihtiyaji ilaihi. Allah menegaskan bukan karena Allah butuh kepada mereka. Nah, di sini menarik. Sebenarnya yang butuh itu siapa? Yang butuh itu siapa? Nah, kata Ibnu Katsir mengenai ayat ini Allah bilang Allah nggak butuh, Allah cuma menyuruh. Menyuruh. Nah, nanti ada Ibnu Jarir mengomentari lagi. Ya. Ibnu Jarir juga mengomentari hal yang sama, hampir sama. Liyaqri bi ibadati tau'an aw karha. Untuk menetapkan ibadah kepada Allah. Jadi sih yang menarik Ibnu Jarir bilang tau'an wa karha. Lah, tau'an wa karha itu dalam arti bahasa Arab sya'a am aba. Nah, tadi saya menjelaskan di awal bahwa kita akan fokus ke dalam konteks sastra. Dalam konteks sastra berarti makna secara makna secara Arab itu sendiri. Karena kalau sebelum dimaknai ke Indonesia otomatis Arab memaknai dengan bahasa Arab. Nah, tau'an al karha ini sya'a am aba, atau tau'an yang pertama kita bisa artikan sukarela. Nah, al karha itu karha itu atau dia enggak mau. Aba, enggak memperdulikan. Nah, itu pilihan. Itu pilihan sebagai manusia. Karena tadi Ibnu Katsir berargumentasi bahwasanya la li ihtiyaji ilaihi. Allah tidak butuh kepada mereka. Nanti ada dijawab di ayat selanjutnya, ayat 57. Nah, dan juga ada berkomentar Ibnu Jarir. Ya, hal yang hampir sama, qala Ibnu Anas juga hal yang sama, kecuali tidak diciptakan kecuali untuk ibadah tadi. Ibadah tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa ibadah itu memang benar-benar
love, benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Kalau cinta mati, wes pokoknya saya nggak mau kecuali ada dia. Nah seperti itu cinta mati. Nah seperti itu. Nah kalau Sa'di juga, Syekh Sa'di ada dua. Mengenai ini menarik banget nih. Ada dua membagikan dua ini apa? Ada yang berarti ibadah, ada yang berarti, ada yang juga tidak berarti. Nah, ini lebih menarik lagi karena ibadah kita nggak berarti. Ada juga ibadah kita yang berarti. Ada dua. Otomatis setelah kita pilih ibadah yang berarti. Lah, bagaimana ibadah yang berarti? Bagaimana ibadah yang tidak berarti? Nah, dalam surat Al-Luqman ayat 25, "Wa in sa'atahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menegaskan bahwa yang menciptakan adalah Allah. La yaquluna, itu ada taukid di sana bahwasanya ini benar-benar menegaskan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diambil dari di sini diambillah yang berarti atau tidak berarti. Kalau dia sudah menegaskan bahwasanya semua yang di langit dan bumi diciptakannya Allah, berarti dia hanya beribadah kepada Allah. Tapi ya, kalau ada hal-hal yang lain yang menjadi syirik diambil dari kata syirik atau syirik bisa berarti teman. Saya pergi ke pasar bersama syariki. Saya pergi ke pasar bersama Mas Niam karena dia menemani aku. Dia menemaniku pergi ke pasar. Dia menjadi syirik di sini. Nah di situ yang enggak layak, yang tidak bermanfaat, ibadah bermanfaat jika ada Allah di sini. Nah, dia beribadah kepada Allah tapi dia ada syariknya. Entah itu patung, entah itu daun, entah itu pohon, entah itu jabatan, entah itu wanita, entah itu manusia, entah itu bla 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 bla. Yang penting menjadikan Allah itu syarik itu. Bayangkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selalu diberikan hidayah sama Allah untuk selalu menjadikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La na'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada hak yang disembah kecuali Allah. Maka kalau menyembah apapun yang ada selain Allah itu saya anggap itu masukkan syirik. Itulah yang fa. Nah, siapa yang fa itu? Lah, Abduhad berkomentar atau berdominasi. Yang dimaksud yang bermanfaat, ibadah yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Semoga kita termasuk menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjut Mas. Nah, di sini saya akan menyebutkan ayat selanjutnya tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya, wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Allah berkata, Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak ingin sesuatu dari mereka, sesuatu dari rezeki mereka. Allah juga tidak ingin mereka mengasih yut'imun, memberikan to'am, mengasih makan kepada aku. Allah yang berkata, gak mau. Karena tadi kita kaitkan dengan Allah ihtiyaji, Allah gak butuh. Cuma Allah pengen menyuruh mereka. Sebenarnya yang taat, siapa sih sebenarnya yang ikut, yang taat? Siapa sih sebenarnya yang abah, yang gak peduli? Ya nanti ada ganjaran-ganjaran masing-masing. Nah, ada ganjaran masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan perkataan yang disebut oleh Dr. Ali As-Solabi. Dr. Ali As-Solabi ini dokter yang sangat pakar dalam bidang tauhid dan juga pakar dalam bidang surah Nabawiyah. Nah, beliau membahas secara bahasa bahwasanya ibadah tadi adalah at-tadallul wal khudu' wal inqiyad.
Yang artinya tiga ini sama, muradif, persamaan kata yang bisa diartikan dengan patuh, tunduk, kemudian merendah diri, kemudian merasa kita bukan siapa-siapa, merasa Allah yang paling agung, merasa kita nggak punya andil dalam menurunkan hujan, merasa kita tidak punya andil dalam menciptakan air. Nah itu semuanya hal-hal seperti itu secara bahasa. Secara bahasa yang disebutkan Dr. Ali As-Shalabi seperti itu. Karena ya hakikatnya kita nggak punya andil dalam menurunkan hujan, kita nggak punya andil dalam meneteskan air, kita tidak punya andil dalam menjadikan warna air seperti ini. Itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Dr. Muhammad Shalabi juga menjelaskan bahwasanya thariq, jalan, mu'abbad, tabi'in, al-mudallal, atau jalan ini adalah jalan yang kita harus jalani sebagai kita manusia, umat Islam. Karena kalau kita nggak ibadah tadi kan, biasanya kita galau atau kita gelisah itu karena mungkin kita udah jauh dari jalan, ya, mungkin kita udah jauh dari jalan sehingga kita, alhamdulillah kita sering lalai, kita sering keluar dari batas. Oke, itu secara tabi'i sifat manusia dan oke. Ya Allah Ghafur, Allah Rahim. Tapi yuk kita bersama-sama merangkul tangan, genggam arah untuk bersama-sama maju ke dalam kebaikan supaya kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, diberikan hidayah untuk menjadi menempuh jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi kita akan mulai menjadikan korelasi ini dengan kata bekerja. Tadi kan ibadah kan kalau kita biasa dalam terbesit dalam pikiran kita, kalau ditanya apa itu ibadah, jawabnya sebutan sholat, jawabnya sebutan zakat, jawabnya sebutan puasa, haji dan rukun Islam yang 5. Tapi Dr. Ali Shalabi memberikan ta'rif di sini, memberikan pengertian. Bahwasanya ismun jami'un, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batinah al-zahirah. Nah, semua kegiatan yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, menyallahu minal aqwal, dari perkata-kataan, dari ungkapan, wal a'mal, dan juga bekerja al-amal. Karena sebelum saya melihat tema di sini, ya, bekerja dan beribadah ala Rasulullah di era pandemi, saya menerjemahkannya ke bahasa Arab, al-amalu wal ibadatu ka Rasulillah. Karena bekerja ya amal, dibilang amal ya bekerja. Nah, di sini korelasinya antara ibadah dan bekerja tadi. Ismun jami'un, kata Dr. Ali Shalabi, semua yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah, apa saja yang dicintai oleh Allah. Jadi pertama, al-aqwal, perkata-perkataan. Yang kedua, al-a'mal, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan. Alladhi atau wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah. Jelas dong kita meminta dan memohon keridhaan oleh Allah. Jelas itu. Setelah kita meminta bahwa Allah agar ridho dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya nanti kita cuma butuh itu. Kita cuma butuh itu agar Allah ridho. Kalau Allah ridho, insya Allah makhluknya Allah juga ridho. Nah, tapi ada hal yang memang muamalah sama nas ini harus benar-benar hati-hati. Itu yang disebut zalim wal mazlum. Dan kita auzubillah minaz zulm. Kita berlindung kepada Allah dari segala kezaliman. Entah kita sengaja, entah kita tidak sengaja, entah yang kita berbuat yang udah lampau, entah yang akan kita nanti hadapi, auzubillah min dzalik. Kita nggak tahu yang ada di depan. Nah, itu komentar Dr. Ali As-Shalabi menarik sekali. Indah.
Karena menggabungkan korelasi antara bekerja dan beribadah. Dan itu asik. Kalau kita sudah memahami di sini, apa yang kita lakukan, insya Allah bernilai dengan ibadah. Ya. Kalau kita memahami korelasi di sini, kita lakukan juga bernilai dengan ibadah. Bekerja apa aja. Dalam artian bekerja itu ya ada yang sebagai profesi, ada berprofesi. Jadi, nah kembali lagi ke ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Dr. Solabi menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya, nah itulah diutusnya Rasul, diutusnya para nabi, diutusnya para Rasul adalah goalnya di sini. Nah, goalnya di sini, goalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang beribadah. Cuma terkadang kita itu sering kadang kita hilang memang. Kalau misalkan bekerja, ibadah, kerja ibadah. Gua bekerja dulu, saya pengen bekerja dulu, aku pengen bekerja, saya pengen tahu duit, pengen mendapatkan uang. Ibadahnya apa deh kalau nggak dapat ini, atau sebaliknya. Anak ibadah aja deh, terus lah hidup kita mati ibadah. Lupa, udah banyak tanggung jawab yang dihadapi oleh umat. Banyak tanggung jawab yang dihadapi oleh pekerjaan itu berkaitan dengan umat. Jelas dong yang bermanfaat itu yang sangat berarti bagi para umat manusia. Nah, itu kita udah masuk antara perkaitannya bekerja dan ibadah. Jadi ada kaitannya, apapun yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah, dan ibadah itu harus dikerjakan. Itu ada terkaitannya, jadi nggak boleh dipisahkan. Sana kerja, biar aku yang beribadah, nggak boleh. Sana beribadah, biar aku yang kerja, nggak boleh. Itu ada terkaitannya. Ayo, waktu ibadah, kita ibadah. Waktunya kerja, kita kerja. Waktunya ibadah. Waktunya kerja. Ibadah. Ya, ada waktunya. Kita harus menyadari waktu itu. Kita harus, oh iya ya. Nanti kalau udah mendapatkan kata, oh iya ya, sebenarnya bener kok, sebenarnya ada yang salah kok antara ibadah dan kerja itu. Apa yang ada di Al-Quran itu bener kok, apa yang ada di Al-Quran itu bener kok. Nah, itu yang bener ya. Tapi ingat, ada syarat ibadah itu diterima, dan syarat ini harus kita usahakan, walaupun ini bertingkat, berlevel. Ada level gak pedes, ada level pedes, ada level ekstra pedes, 13-30 lah, itu ada level seperti itu. Yang gak kuat aja, dia gak usah makan yang lebih pedes, makan sekuatnya. Kalau ibaratkan kita cabai yang kita makan. Yang pertama syaratnya adalah al-ikhlas. Nah, al-ikhlas kan ada tingkatannya. Keikhlasan seorang nabi dan keikhlasan manusia biasa beda. Keikhlasan seorang alim sama keikhlasan seorang orang yang awam berarti bukan jahil ya, belum alim, itu beda. Keikhlasan seorang guru dengan murid beda. Keikhlasan seorang orang tua dengan anaknya beda. Dan ikhlas itu ada tingkatannya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, al-muwafaqatu lisyar', sesuai dengan syariat. Syariat kan juga ada tingkatannya. Itu yang sering dibedakan. Nah, makanya jangan pernah dibedakan. Ya, oke, kita bedakan. Tetapi jangan diperbeda-bedakan gitu loh. Kalau nggak itu, wis nggak itu. Kalau ini nggak mau, jangan gitu. Dia beda, aku beda. Mas Fuad pakai baju biru, saya pakai baju putih, kan nggak apa-apa. Nggak harus Mas Fuad, harus Mas Nia harus pakai baju putih, kan nggak asik dong. Kalau kan nggak apa-apa, itu kan bukan hal yang harus diganti. Itu syarat yang kedua, al-muwafaqatu li syariat, sesuai dengan syariat. Dan syarat yang ketiga adalah haqiqatul ibadah. Haqiqatul ibadah sebenar-benarnya ibadah. Sebenar-benarnya ibadah. Benar-benarnya ibadah. Nah, itu kita ada masuk korelasi antara ibadah dan
bekerja. Nah sekarang kita punya berapa menit terakhir? Sekitar 5 menit atau 10 menit saja. Ya untuk 10 menit ya. Untuk membahas 10 menit. Untuk membahas bekerja tadi. Sesuai dengan Rasulullah. Ini jelas ya, Rasulullah itu perfect lah. Nothing else lah, nggak ada yang lain lah sekali selain Rasulullah. Yang perfectnya karena emang cuma makarimah akhlak kan. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang beredar pada manusia, pada umat Islam, pada khususnya. Nah, lanjut Mas Pak. Nah, sebelum kita masuk ke Rasulullah, kita akan mention atau menyebutkan jahiliyah dulu. Karena jahiliyah itu dalam bahasa emang jahil. Tapi jahiliyah itu disebutkan dalam Al-Quran Allah sebagai sebagai label. Pada zaman itu sebagai label. Pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Nah, label itu kan capnya kan. Kemudian yang jahiliyah kan belum tentu isinya apa tadi. Nah, isinya yang ada di jahiliyah itu apa? Nah, kayak gitu. Nah, makanya pada zaman itu disebut jahiliyah sebelum diutusnya Rasul. Tapi sebelumnya ada jahiliyah enggak? Ada. Zaman Nabi Musa, Firaun, jahiliyah. Sebelumnya lagi ada enggak? Ada juga jahiliyah. Nah kan emang dasarnya manusia kan jahil. Enggak tahu, bodoh dasarnya manusia, dan kita semua kan bodoh. Yang alim, ya Allah. Yang bisa maha mengetahui ya Allah. Bahkan kita itu tidak bakal bisa mengetahui apa yang akan terjadi di balik tembok ini. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Nah, jahiliyah di sini dalam hadis Muslim, sesungguhnya Allah Taala memandang kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah Taala murka kepada mereka semua, baik pada bangsa Arab maupun bukan pada bangsa Arab, kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ternyata yang jahiliyah pada itu bukan cuma Arab berarti. Yang jahiliyah pada itu bukan cuma Arab doang. Rasul bilang, bersabda bahwasanya semua hampir rata-rata jahiliyah. Globalisasi ini atau global ini semuanya itu jahiliyah semuanya. Labelnya jahiliyah itu dilabelkan oleh Allah ya. Illa ahlul kitab, kecuali sebagian dari kecil dari ahlul kitab yang masih mempercayai agamanya Nabi Ibrahim pada masa itu. Tapi secara keseluruhan dianggap mayoritas. Kalau ada 100%, mungkin 99% atau 90% yang jahiliyah. Sedikit dari mereka. Nah, di situ kita harus paham betul. Makanya emang harus kita tingkatkan, kita mengenal sosok siapa sih sebenarnya Nabi kita Rasulullah SAW itu secara ini ya, secara utuh, bukan serpihan-serpihan saja, secara utuh, hingga nanti kita bisa menyontoh beliau SAW dalam setiap detik, setiap langkah perjalanan kita. Dan itu semoga Allah meridai kita supaya Allah yuwaffiqan Allah kita ditetapkan pada hal itu. Nah, jadi lebih agak. Nah, awalnya penduduk Makkah memegang teguh agama Rasulullah. Penduduk Makkah itu kan pada zaman itu ada awalnya memegang Nabi Ibrahim. Dan kan bukan menyembah Nabi Ibrahim, menyembah ajaran atau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mereka ada menyembah Allah Ta'ala, tapi pada masa itu, pada tahun 140 sekian, ada Amr bin Lu'ay yang pemimpin. Ya, makanya efek dari seorang pemimpin tuh lebih efek. Kita punya sangat besar kalau udah pemimpin itu yang say hello atau say kaza, mengatakan semua itu efeknya sangat besar.
Seperti Amr bin Lu'ay ini. Cuma apa coba? Membawa patung dari Yaman. Nah, nih ada patung ini bagus nih. Sembah yuk. Wah, masyarakat pada ikut semuanya ngikutin. Karena apa? Karena pemimpin. Posisinya dia the leader, ngelit. Makanya kalau pemimpin bilang A, yang dipimpin kemungkinan besar samina wa ta'ona dong. Ikut kan, bahkan follow up. Itu efeknya dari pemimpin. Pokoknya kita berharap pemimpin yang adil kayak ini. Nah tadi membawa Hubal ke Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah. Cuma dia berkata dalam bahasa Indonesia, wahai penduduk Makkah, sembahlah Hubal. Sebagaimana kalian menyembah Allah Ta'ala. Nah, dua kayaknya disembah. Mereka masih menyembah Allah. Tapi yuk sembah Hubal juga dong. Dia patung yang tak bawa, kata ibaratnya sekarang. Kata Ahmad bin Lu'ay. Masih nyembah Allah enggak? Masih. Tapi sayangnya nyembah Hubal juga. Nah itu tadi yang dibilang Syarif. Saya pergi ke pasar, tapi saya nggak sendiri. Saya bersama Mas Syarif. Dia menemani. Nah itu dia dijadikan bahasanya Allah tadi. Nah Allah jadi Hubal. Ibaratkan. Nah, tapi bukan ibaratkan. Berdua. Nah, disinilah awal laksana keimanan masyarakat Arab sehingga berdampak pada kerusakan ibadah, politik, sosial, ekonomi, budaya dan moral. Karena apa ya? Salah paling penting zimnya itu di sini. Zimnya itu di sini. Iman. Itu dampaknya apa itu? Sosial, ekonomi, budaya. Coba gini. Kita bareng-bareng fokus terhadap iman dulu. Yang iman yang bukan perbedaannya, yang disepakati. Entah itu dia ikut madhab ataupun apa itu oke, salafiyah, maturidiyah, asy'ariyah yang selama itu masih digolongkan ahlus sunnah wal jamaah, yang masih silakan udah Rafidhah ataupun Syiah ataupun Khawarij itu udah disepakati. Karena adanya ahlus sunnah setelah adanya istilah Khawarij. Jadi lahir Khawarij dulu, menyempal dulu dari agama, kemudian ada sempalan. Nah gimana nih mereka pada menyempal? Dan disebutnya ahli sunnah wal jamaah ditetapkan di situ. Nah, bukan ahli sunnah jamaah dulu kemudian menyempal dari ahli sunnah, bukan. Islam satu karena ada kepentingan atau karena ada permasalahan pada masa itu, timbulnya Khawarij, timbulnya Syiah, timbulnya ini baru gimana nih menyelektif biar nggak sesuai dengan, biar nggak beda dari ini, timbulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita perlu harus menggali secara dalam. Tuh, nah ini belajar banget. Lanjut Mas Bapak. Ini ada 1 menit lagi. Nah, jelas manusia terbaik, ya manusia terbaik dari keturunan terbaik itu Rasulullah SAW. Makanya apapun yang kita lakukan dalam bekerja, profesi, keseharian, bangun tidur itu kalau bisa sesuai dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu bekerja? Nah, kalau para sahabat tanya Ibunda Aisyah yang setiap harinya bersama beliau, itu ya karena khuluquhul Quran. Ternyata akhlaknya itu sesuai dengan Quran. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tidak bisa membayangkan bagaimana kita membayangkan seorang nabi agung yang luar biasa. Nah, Allah telah menciptakan makhluk, maka dia menjadikanku yang terbaik, kata Rasulullah, dari golongan terbaik, dari seluruh golongan yang terbaik. Dia memilih beberapa kabilah, maka dia menjadikanku dari kabilah yang terbaik. Kemudian dia memilih keluarga dan menjadikanku memiliki keluarga yang terbaik. Jadi aku orang yang terbaik jiwanya dan terbaik pula keluarganya. Itu Rasulullah berkata. Dia itu Allah menciptakan Rasulullah. Jadi terbaik ada di terbaik semuanya. Itu
yang terbaiknya paling atas, gak ada yang paling atas lagi. Kan ada kan baik, ada tingkatannya, benar, terbaik. Nah, ada nih yang terbaik paling atas. Nah, itu. Next, tanya. Next. Nah, kesuksesan dalam berdagang. Nah, pada usia 25 tahun kita udah mengetahui semuanya. Mulia, amanah, jujur, santun, bersahaja, gak bohong. Kemudian pokoknya lah perfect banget. Nah, kemudian di situ disebutkan oleh Khadijah ketika ingin bunda Khadijah meminang Rasulullah, mengutusnya Maisarah pembantunya untuk melihat bagaimana sosok Nabi. Ibaratnya yang recommended banget lah. Kalau Maisarah bilang ke Khadijah tuh recommended banget. Karena udah dilihat secara perjalanannya. Jadi kalau pengen melihat sesuatu, kalau ingin melihat karakter seseorang, dilihat dari perjalanan. Safar itu berjalan dari jauh ke jauh, itu bisa terlihat karakter seseorang. Contohnya daki gunung. Nah, daki gunung, coba daki gunung sama salah satu teman kita bakalan tahu karakter teman kita. Karena ya itu yang dicontohkan Pak Maisaro ya. Nah, ada peristiwa menakjubkan saat berdagang ya. Intinya dalam sini kalimun itu adalah berdagang. Kalau misalkan bekerja, kali berdagang, berniaga. Nah, nanti saja. Nah, ini di sini endingnya terdapat surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ya, ini wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi mendakwahkan kepada agama Allah. Mau nonton aku? Nah, dengan izin Allah. Dan sebagai cahaya yang meneranginya. Nabi adalah nur, siraj. Siraj itu ya lampu. Kalau siraj itu kalau misalnya gelap ada lampu, nah itu siraj. Nah, jadi intinya di sini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan para Rasul itu memberikan kabar gembira. Yang pertama kabar gembira, yang kedua nadhiro, peringatan. Kabar gembira untuk apa? Untuk masuk surga. Peringatan untuk apa? Untuk masuk neraka. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi, dan mengajak, yuk kita kembali ke Allah ya. Sirajan munira. Dan menjadi Allah itu, kemudian Allah menjadikan Rasul itu sebagai penerang. Makanya ada ayat yang terakhir yang saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, farkhuli fi ibadi, farkhuli jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Jadi itulah yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini tentang bekerja dan beribadah ala Rasulullah SAW. Sebelum saya menutup dan melanjutkan ke doa, ini ada pertanyaan dari satu orang penanya. Ini dari ibunya, nggak usah kita sebutkan ibunya. Dia bertanya, bagaimana hukumnya bekerja dengan orang non-muslim? Apakah gaji tersebut halal atau tidak? Terima kasih. Bagaimana bekerja terhadap non-muslim? Halal atau tidak? Kalau masalah hukum halal atau tidak itu lebih ke masalah fikih. Tapi di sini kita bisa memandang bahwasanya kita bekerja terhadap seseorang
kita bekerja terhadap seseorang itu adalah orang, kita meyakini bahwasanya orang itu bisa membantu kita. Ya, kita sepakat itu. Ya, bahwasanya orang, kita bekerja terhadap seseorang karena kita butuh sesuatu. Gitu. Mungkin money atau mungkin kebutuhan kehidupan sehari-hari. Makanya kita bekerja untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan. Nah, yang menjadi masalah itu cara pandangnya dulu, cara pandang terhadap uang. Non muslim dan muslim sama apa tidak? Sama apa tidak? Uang itu sebagai apa? Atau harta itu sebagai apa? Kemana larinya? Dari mana diambilnya? Kalau di Islam kan itu diperhatikan. Kalau di Islam itu kan diperhatikan. Nah, kalau non muslim memperhatikan seperti itu juga, ya kita nggak tahu. Tapi kalau di Islam itu sangat diperhatikan. Min aina iktasabah wa ila aina iktasabah. Dari mana kamu dari mana uang itu dapat atau harta itu dapat, kemudian kemana dilarikan? Itu dijelaskan. Nah, kalau misalkan tadi yang non muslim itu untuk melawan Islam, merugikan Islam, itu jelas sudah. Kita nggak usah tanya lagi hukum halal atau haram. Ya, itu jelas. Karena kita bekerja terhadap mereka, tapi mereka malah ujung-ujungnya bikin kita sengsara gitu loh. Nah, itu kan ya whatever gitu loh. Apa gunanya? Aku kan bekerja buat kamu biar kamu bisa bantu aku, saya juga bisa bersama-sama bantu gitu. Kamu juga butuh tenaga kerja gitu. Itu lah sama-sama kan. Tapi kan tadi ideologi yang tadi masalah halal haramnya ya. Masalah haram kan tadi kemana uang itu akan dilarikan dan dari mana tadi. Ya, itu Allah Ta'ala alam. Itu saja. Syukur saja. Jadi terima kasih untuk penanya dan juga jawaban yang sangat jelas. Karena kalau dari antara muslim dan non muslim ini tidak mempengaruhi gaji berarti ya, antara halal atau tidaknya. Tapi yang mempengaruhi halal atau tidaknya itu dari kemana dan dari mana uang itu didapatkan. Bagaimana cara mendapatkan uang itu. Oke, sebelum kita menyelesaikan acara kita pada sore hari ini ada kiasan poin yang mungkin saya ambil dari bicara Mas tadi. Yang pertama adalah makna asli dari beribadah adalah cinta dan juga menempel. Kalau kita memang beribadah secara secara senang, maka kita akan terus mendekati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga ada dua ibadah, yaitu ada ibadah yang berarti dan tidak berarti. Kalau untuk ibadah yang berarti itu adalah ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempercayai makhluk lain sebagai Tuhan, dan hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kalau ibadah yang tidak akan diterima adalah jika apabila ada terbersih dalam hati percaya pada makhluk lain bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Jadi intinya supaya ibadah kita diterima, kita harus benar-benar percaya dan meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk korelasi antara beribadah dan bekerja adalah bekerja yang baik adalah apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari perkataan dan pekerjaan tersebut sendiri, yaitu pekerjaan yang halal dan tidak mengungkap orang lain atau tidak berbicara kepada orang lain ketika kita bekerja. Dan kejujuran di sini pun termasuk. Terus kemudian ada juga tentang keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Jadi ketika kita bekerja, kita harus menyeimbangkan dengan ibadah itu. Jadi bukan cuma bekerja yang dikejar, tapi beribadah juga harus dikejar. Jadi dibagi sama rata. Dan kemudian untuk ibadah yang paling baik adalah dengan syarat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ikhlas, dan sesuai dengan syariat apa ibadah yang kita lakukan.
Kemudian sebenarnya ibadah yang kita bersungguh-sungguh dalam ibadah itu. Karena sudah waktunya, sekarang marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Nanggeng, Prasetyo, silakan. Kita berdoa insya Allah kali itu pada waktu yang mustajab, karena turun hujan. Salah satu doa yang paling mustajab adalah turunnya hujan karena Allah memberikan rahmat. Ya. Mari kita berdoa dengan cara ikhlas, hilangkan semua gelisah-gelisah hati, penyakit-penyakit hati yang sering was-was terhadap hati kita, sering mengganggu kita lepaskan dulu semuanya. Kita berdoa, Allah ibunya Insyaallah nakalauta mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka علما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وسلامة في الحياة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نسألك الفردوس الأعلى يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما مضانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع عليم مجيب دعوة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء. إن هذا الوقت وقت الاستجابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kerjakan dan pada sore hari ini diterima oleh Allah SWT dan diberikan yang bermanfaat. Mungkin untuk acara pada sore hari ini, terima kasih, kami mengucapkan banyak terima kasih dari kelompok KKN 142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.